Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, para trainee PPDS 2 Fair, teman-teman saya, kemudian para residen dan juga senior staff di obstetri dan ginekologi, khususnya pengajar PPDS 2 Fair. Ya, saya akan membawakan materi tentang safe entry dan pneumoperitoneum. Dan kalau melihatnya sepertinya mudah ya, tapi yang berbeda dengan laparoskopi dan laparotomi itu adalah learning curve. Nah, learning curve-nya itu tidak sependek laparotomi karena dia ada beberapa hal yang detail, tips dan trik yang memang kalau kita nggak memahami itu dengan baik, kegagalan dalam safe entry dan pneumoperitoneum ini tentunya akan membuat kita tidak bisa melakukan tindakan laparoskopi yang definitifnya gitu ya. Ya. Jadi yang perlu kita tekankan pertama kali adalah safe entry dan pneumoperitoneum yang sukses itu adalah juga merupakan kesuksesan laparoskopi surgery-nya sendiri gitu ya. Ya, dan saya mau cerita sedikit supaya teman-teman dan juga adik-adik residen menganggap bahwa ini bukanlah hal yang cukup sederhana ya. Karena komplikasi yang terjadi kalau kita tidak memahami dan tidak mempelajarinya dengan baik, yang paling sering adalah perforasi usus, yang kemudian adalah cedera pembuluh darah baik yang kecil ataupun besar. Yang pernah saya alami sendiri, setelah 2-3 tahun mengerjakan laparoskopi, saya pernah memasukkan veres, dan entah kenapa, karena sebenarnya semua persiapannya sudah cukup baik, fluid posposoda 12 jam sebelumnya, terus 3-4 jam sebelumnya itu menggunakan fluid enema. Ketika memasukkan veres, itu dia masuk ke dalam usus halus, tembus dari depan sampai belakang, jadi lubangnya ada 2. Dan saya tidak sadar sampai laparoskopinya itu selesai, ketika cuci-cuci kok ada cairan kuning gitu. Tapi untungnya ketahuan setelah selesai, dan kebetulan saya mengerjakannya di rumah sakit swasta. Kebetulan bedah digestifnya bisa menjahit laparoskopi, jadi ususnya itu dijahit pakai laparoskopi juga. Ya, jadi itu jadi tidak harus konversi ke laparotomi. Terus kalau yang kedua, saya pernah mendengar cerita dari Dr. Agung Suhadi di Wonosobo dengan laparoskopi sterilisasinya. Itu pernah ketika setelah memasukkan trokar utama, pasiennya langsung shock. Ada perdarahan di dalam interabdomen sekitar 2,5 liter. Ketika dilakukan laparotomi, dibersihkan tapi nggak tahu perdarahannya dari mana. Mungkin kena pembuluh darah besar yang kemudian entah kenapa berhenti sendiri. Waktu itu hanya dilakukan observasi saja, tapi konversi ke laparotomi. Dan waktu itu HB-nya sampai 4. Tapi pasiennya alhamdulillah selamat ya. Dan yang ketiga, pengalaman saya sendiri di Rumah Sakit Sarjito waktu itu, sebenarnya pasien VVIP dengan saya sebenarnya sudah tahu bahwa dia ada TB usus karena IGRA-nya positif. IGRA-nya positif. Saya meminta teman sejawat, waktu itu berarti yang ini pulmo ya. Pulmo untuk ini langsung dilakukan terapi TB saja karena IGRA-nya positif. Tapi dari mereka butuh bukti. Mereka butuh bukti. Saya melakukan tindakan laparoskopi
Dan ternyata ketika Veres-nya masuk, yang pertama saya nggak sadar bisa melakukan pneumoperitoneum. Ketika melakukan trokar utama, ketika saya cabut, ujungnya itu udah ada feses. Ya, jadi dan akhirnya saya baru tahu kenapa perbedaan dokter obgyn dan dokter bedah. Kalau dokter obgyn lebih sering menggunakan Veres, dokter bedah nggak mau, karena mungkin mereka lebih sering ketemu perlengketan. Ketika mereka sering melakukan perlengketan, mereka approach-nya lebih suka menggunakan open access dibandingkan kita yang close access menggunakan Veres. Mungkin salah satu alasannya seperti itu. Ya, itu sebagai pengantar supaya kita berhati-hati. Ya, lanjut. Ya, nah, ya kita untuk mengakses abdomen menggunakan laparoskopi biasanya kita bisa mengawali dengan irisan 1 cm ya, biasanya di trokar utama. Untuk memasukkan trokar utama, khususnya targetnya adalah pneumoperitoneum. Dan syaratnya untuk bisa laparoskopinya berhasil itu tentu pneumoperitoneum yang sukses. Di sini dibutuhkan Veres atau trokar. Tentunya alat insuflator yang kita lihat di depan sini. Dan kemudian gas. Gas yang paling sering digunakan adalah CO2. Walaupun ada preference lain, tapi tidak pernah kita gunakan di sini seperti NO2 atau beberapa yang saya dengar penggiat-penggiat laparoskopi sterilisasi bahkan ada yang menggunakan udara bebas gitu. Udara bebas dari luar. Ya, untuk tekanan positifnya selama pneumoperitoneum itu fungsinya tidak hanya terkait dengan space dan visualisasi. Tapi di situ kita juga bisa apabila memang terutama kalau dari rekan-rekan PPDS 2 FAIR yang akan menjadi konsultan FAIR tentunya nanti punya kompetensi level 4 untuk endometriosis. Itu kebutuhan untuk diseksi itu cukup tinggi. Nah, dengan tekanan positif itu akan mempermudah untuk melakukan diseksi. Begitu juga dengan hemostasis. Dengan tekanan yang positif, perdarahan yang harusnya keluar lebih banyak karena ada tekanan positif, dia menjadi lebih sedikit karena adanya tekanan positif dari gas. Nah, tadi yang saya sebutkan ada close access dan open access. Ya, jadi kalau close access itu artinya kita memasukkan trokar ataupun Veres secara blind dan gas, inisial gas itu dimasukkan terlebih dahulu. Tapi kalau jadi harus ada semacam alat untuk membantu memasukkan gasnya. Kalau sedangkan open access, menembusnya biasanya menggunakan scalpel sampai kita menembus peritoneum, baru kita lihat kondisinya baik, baru trokar dimasukkan, baru dimasukkan gas. Jadi bedanya adalah menembus peritoneumnya, yang satu menggunakan alat Veres ataupun trokar langsung, yang untuk yang open access adalah direct entry. Ini maksudnya adalah direct entry yang menggunakan pisau, ya, sehingga bisa membuat pneumoperitoneum setelahnya, walaupun setelahnya dimasukkan trokar. Ya, jadi yang tadi dari awal itu kita harus sangat berhati-hati sekali karena bisa terjadi kejadian iatrogenik untuk perlukaan usus maupun perlukaan pada vaskuler. Ya, lanjut. Nah, ini ya, kita menggunakan Veres needle. Ya, saya akan tunjukkan. Nah, tadi sudah sempat di slide-nya Dr. Lutfi juga. Yang paling utama harusnya per ini adalah bekerja dengan baik. Ya. Kenapa? Karena ketika dia menembus peritoneum, dia akan mengeluarkan ujung yang tumpul. Ya, tapi kalau misalnya dia tidak bekerja dengan baik, yang tajam akan terus tajam sehingga apabila mengenai usus akan bisa mencederai usus. Gitu. Terus sebenarnya ada dua macam, ya, reusable dan juga yang disposable. Tapi kita kalau untuk Veres paling sering menggunakan yang reusable. Dan
Panjangnya itu ada 3, ini kebetulan saya membawa yang 80. Tapi ada yang 100 dan 120. Sebenarnya diharapkan kalau rekan-rekan mengerjakan laparoskopi, 3 Veres ini harus ada. Kenapa? Karena kita bisa saja menemukan pasien yang memang obesitas ataupun overweight. Di samping itu membantu kita apabila terjadi kesalahan memasukkan Veres dan tidak sengaja gas itu sudah terlanjur terkumpul di subkutis sehingga peritoneumnya turun. Kalau peritoneumnya turun, gasnya sudah terlanjur di subkutis, kita masih menggunakan Veres yang sama untuk mencoba ulang, itu akan kesulitan. Kita harus menggunakan Veres yang lebih panjang. Bisa menggunakan yang 100 mm atau yang 120 mm untuk bisa melewati peritoneum yang sudah terdorong karena gasnya sudah terlanjur ada di situ. Ya, dan memegangnya seperti memegang dart ya, seperti ini. Ya, sedangkan kalau trocar besar nanti megangnya seperti memegang pistol. Megangnya seperti ini. Ya. Yang satu seperti megang dart, satu pistol. Next. Ya. Ini yang terpenting adalah nanti terkait dengan anatomi mungkin sudah pada slide-slide pada pembawa materi sebelumnya. Kalau untuk memasukkan Veres ataupun trocar yang pertama itu pasti posisinya supine, jadi perpendikuler, jadi tidak boleh dilakukan head up atau head down terlebih dahulu, jadi memang harus rata. Nah, kapan kita melakukan sudut misalnya 30 atau 45 derajat ataupun 30 derajat ataupun tegak lurus, itu nanti tergantung dari biasanya kondisi pasien yang dia kurus, overweight ataupun obesitas. Ya, dan tempat-tempatnya kita bisa lihat di sini ya, untuk tempat-tempat memasukkan trocar paling sering itu adalah di umbilikus ya. Dan untuk yang di umbilikus itu mungkin di sini kita bisa lihat ya, kan suka ada lekukannya gini ya. Mungkin preference operator berbeda-beda. Kalau saya lebih suka di bawah lekukan. Jadi dia benar-benar di umbilikusnya. Tetapi beberapa operator lebih suka berada di atasnya, atau 1 atau 2 cm di atasnya umbilikus. Mengapa? Karena kebetulan saya sering mengerjakan laparoskopi sterilisasi. Ya, dengan kita selalu berada di umbilikus, itu kan berarti dia cuma ada rectus sheath dan peritoneum yang nempel menjadi satu. Jadi aksesnya akan jauh lebih mudah mau dia orangnya kurus, overweight atau gemuk. Dibandingkan kalau kita keluar dari situ, kita akan bertemu dengan rectus sheath yang mungkin agak lebih tebal dan kadang ada subkutis yang lebih tebal karena orangnya gemuk. Jadi kita harus benar-benar berpikir kita mau pakai Veres yang mana gitu. Tapi kalau langsung di umbilikus, salah satunya adalah tadi kadang kita tidak perlu terlalu memperhatikan ibunya kurus, overweight ataupun gemuk. Dan ini kebetulan ini adalah manekin yang sebenarnya dibuat untuk latihan laparoskopi untuk MOW. Dan next slide. Ya. Ya. Untuk irisan ya, disarankan irisannya kecil dulu. Irisannya kecil dulu itu mungkin ya selebar ujung ininya lah, sekitar 2 mili sampai 3 mili, baru kalau misalnya gasnya udah masuk baru kita lebarkan. Ya. Dibandingkan ketika dilebarkan langsung lebar, kalau misalnya kita gagal, maksudnya akhirnya kita konversi ke laparotomi, sudah terlanjur lukanya sekitar 1 sentian gitu. Tapi kalau misalnya kita hanya membuka 2 mili gitu kan nggak perlu dijahit juga. Kalau misalnya nanti harus ada konversi ke laparotomi misalnya. Ya, dan irisannya bisa tegak lurus ataupun smiley gitu ya. Itu nggak ada masalah, itu tinggal preference masing-masing. Mengerjakan untuk irisannya mau tegak lurus seperti ini ataupun dari kiri ke kanan. Ya,
Dan perlu dilihat, mungkin balik ke slide sebelumnya. Ya, kalau yang saya ceritakan tadi yang langsung di umbilikus, karena dia rectus seat dan peritoneum itu menjadi satu, itu suaranya dia akan cuman mendengar satu klik. Cuman satu klik. Ini kebetulan memang didesain untuk satu klik ya. Tetapi kalau misalnya agak ke atas, tadi yang 1-2 cm dari umbilikus, jadi lebih ke arah abdomen, dia akan mendengarkan 2 bunyi klik. Yang satu adalah menembus rectus, satunya menembus peritoneum. Selain kedua tempat itu, kliknya harusnya ada 3, karena ada subkutis. Jadi klik pertama subkutis, klik kedua adalah rectus seat, yang klik ketiga adalah menembus peritoneum. Jadi misalnya kita palmar gitu ya, palmar untuk memasukkan itu adalah 3 klik bunyinya, karena akan bertemu dengan subkutis, bertemu dengan rectus seat, sama bertemu dengan peritoneum. Ya, next. Ya, lanjut. Ya, ini ya. Ini kalau kita mau menggunakan Veres untuk yang non-obese patient atau yang kurus, kemudian yang overweight dan yang obese. Ini kita akan membedakan misalnya penggunaan jenis Veresnya, kita mau pakai yang 80, 100 ataupun 120. Terus posisinya. Ya. Itu bisa mengarah ke sekitar 45 derajat untuk yang non-obese. Kalau untuk yang overweight sekitar 30 derajat. Kalau yang obese itu tegak lurus. Ya. Untuk kita bisa mengakses masuk ke dalam rongga abdomen atau peritoneum. Dan berhati-hati, kita sebaiknya harus selalu berada di tengah. Karena di sebelah kiri dan sebelah kanan itu arteri iliaka. Jadi kalau tidak terlalu baru awal-awal belajar atau ini, soalnya dari kita kalau di MOW, laparoskopi MOW itu ada juga yang riwayat sesar mediana gitu ya. Riwayat sesar mediana tetap kita kerjakan menggunakan anestesi lokal, tapi ada tips triknya supaya kita bisa terbebas dari perlengketannya. Itu harus ke kiri ataupun ke kanan, tapi itu harus ekstra hati-hati sekali. Kalau mau mengerjakan itu, harus mahir yang standar dulu, baru mengerjakan yang dengan riwayat sesar ataupun riwayat laparotomi untuk akses abdomennya. Ya, next. Ya, terus yang ketiga adalah safety test. Nanti mungkin pada saat praktek ke manekin yang siang akan ditunjukkan. Jadi itu ada irigasi dan aspirasi, itu mungkin hal yang mudah untuk dilakukan. Terus hanging drop test ya, kita meneteskan. Jadi kita masukkan cairan, kemudian kita melakukan aspirasi kembali dengan speed. Kemudian hanging drop, ya, kita teteskan dan dia langsung masuk ke dalam, artinya bebas. Ataupun bisa juga digerak-gerakan gitu, movement. Tapi ini harus hati-hati sekali, karena kalau kita terlalu ekstrim, ujung ini juga bisa melukai usus ya, ataupun lemak perut ya, omentum. Lanjut. Ya, dan kita juga bisa melihat selain menggunakan 3 tes itu, kita juga bisa melakukan gas insufflation test. Artinya kita memasukkan gas dan kita mengetahui bahwa gasnya itu masuk dengan sempurna adalah dengan melihat 3 parameter ini ya. Mungkin bisa dilihat di sini. Kebetulan ini alatnya adalah alat Storz. Jangan dihafalkan letaknya, karena kalau kalian bertemu dengan alat yang lain, misalnya punyanya Olympus atau punyanya merek-merek yang lain, ini tuh bisa tertukar satu sama lain gitu. Ini bisa di sini, ini bisa di sini, ini bisa di sini. Yang kita harus perhatikan adalah kalau kita
walaupun tadi Dr. Lutfi waktu presentasi bilang ada 6 parameter di insuflator ya. Tapi sebenarnya yang penting itu hanya 4. Ya, walaupun ini isinya 3, tapi yang pertama adalah kita melihat yang 16 ini adalah tekanan. Tekanan biasanya di sini akan tertulis mm Hg. Ya, tekanan itu dihitung 2 karena kita akan menentukan tekanan tertingginya berapa. Ini misalnya ini 16, ini bisa kita turunkan misalnya jadi 14 atau 13, 12 gitu ya. Kalau beberapa teman-teman di luar, karena biasanya wanita itu besar-besar gitu ya, mereka berani ketika awal sampai 18-20 gitu berani. Setelah Veres dan trokarnya masuk, pneumoperitoneum masuk, mereka turunkan sampai 15. Tapi untuk orang Indonesia rata-rata kalau inisial awal itu biasanya kalau saya menggunakan 15, tapi setelah operasi berlangsung kita turunkan 12. Karena ya mungkin lebih kecil orang-orangnya gitu ya. Jadi tekanannya yang kita gunakan seperti itu. Jadi namanya preset pressure. Ya, kita mau kasih targetnya berapa. Kemudian nanti yang terlihat yang realnya berapa? Tekanan yang real. Ketika kita memasukkan Veres atau memasukkan, dan ternyata ketika kita masukkan gas tahu-tahu langsung 16, sedangkan yang tengah ini adalah flow. Flow itu aliran. Biasanya tertulis liter per menit. Dan ini bisa kebalik-balik kanan kiri. Jadi yang harus dihafalkan ini yang mm Hg, liter per menit, atau yang paling kiri itu adalah volume. Volume itu biasanya liter. Dia akan bertambah terus seiring dengan lamanya operasi, biasanya akan bertambah terus volumenya yang ini. Jadi ketika kita menemukan ada 2 insuflator seperti ini, yang pertama kita harus benar-benar memperhatikan ketika seperti ini berarti artinya Veres kita tidak masuk ke dalam, ataupun masuk ke dalam tetapi nyangkut sesuatu, misalnya nyangkut omentum atau nyangkut yang lain. Nah, biasanya bisa dengan digoyang-goyang atau diangkat gitu ya, untuk memastikan bahwa ini sebenarnya masuk, tapi dia cuman ujungnya terhalang sesuatu gitu ya. Nah, yang kadang kita tidak sadari adalah ini tinggi, tapi ini naik pelan-pelan. Nah, itu yang saya bilang tadi, sebenarnya gasnya itu masuk ke dalam subkutis. Lama-kelamaan peritoneumnya terdorong ke bawah, dan kita menganggap, oh ini ternyata udah gitu ya. Waktu kita masukkan trokar utama, nggak sampai. Kenapa? Karena peritoneumnya udah jatuh turun ke bawah. Ya, itu yang harus benar-benar diperhatikan, karena bisa saja operasi laparoskopinya jadi gagal karena kita tidak mengenali tanda-tanda itu di awal. Peritoneumnya udah terlanjur terdorong ke bawah karena gas yang ada di subkutis ataupun jaringan sebelum peritoneum. Ya. Jadi itu yang harus benar-benar diperhatikan. Dan yang bisa diatur yang lain adalah flow-nya. Flow-nya itu liter per menit, tetapi jangan memaksa ketika Veres, masukkan Veres itu lebih dari 2,5 liter per menit. Itu nggak mungkin, karena dia ini kecil. Kita mau tulis 5, tulis 10 gitu ya. Walaupun biasanya kadang kita pengen cepat gitu, tapi tetap nggak bisa juga, karena dia diameternya kecil. Maksimal cuma 2,5 liter per menit kalau Veres, kecepatan flow-nya. Ya, lanjut. Ya, ini ya ada insuflator. Ya rata-rata bisa sampai 15-20 liter per menit ya, tapi tadi yang kalau pengalaman saya sehari-hari, untuk awal biasanya 15, kemudian diturunkan jadi sekitar 12. Dan ini ada 2 macam. Yang ini adalah yang standar, di mana itu ya flow aliran saja, tapi ada yang versi lain yang menggunakan termoflator. Jadi gas yang masuk itu sesuai dengan suhu tubuh. Jadi pasiennya nggak kedinginan, nggak ini. Jadi dan kamera kita tidak sering berembun gitu. Itu karena gasnya itu ada pemanasnya yang menyesuaikan dengan suhu tubuh pasien. Ya, next. Nah ini ya tadi,
yang walaupun tadi disebutkan ada 6, tapi sebenarnya yang penting itu ada 4. Yang pertama adalah preset insufflation pressure, tadi yang antara kita targetnya mau kasih tekanan berapa, satuannya dalam milimeter Hg. Kemudian actual interabdominal pressure, yaitu yang sebenarnya, tekanan abdomen yang sebenarnya. Kemudian gas flow rate, sama total volume ya. Total volumenya ini tadi akan bertambah seiring dengan berjalannya operasi. Next. Ya, untuk trokar, setelah tadi kita berhasil, biasanya kita akan lebarkan menjadi 1 cm, sekitar 1 cm sesuai dengan trokar yang kita gunakan. Ada perbedaan utama trokar yang disposable dengan non-disposable. Kalau yang non-disposable, yang artinya disteril ulang, memasukkannya di ulir. Ya. Tapi kalau yang disposable, karena dia di sini ada pisau, itu memasukkannya didorong. Jadi jangan terbalik ataupun ini. Kenapa? Karena kalau kita tidak memahami, yang disposable kita ulir, itu pisaunya itu akan merobek kemana-mana, termasuk ada pembuluh darah kecil yang ikut robek, nanti malah terjadi perdarahan di sekitar trokar. Biasanya nggak akan terlihat dari atas, tapi biasanya netes dari ini. Jadi yang terpenting itu, trokar disposable itu pasti akan didorong, sedangkan kalau trokar ini diulir. Ya, memegangnya seperti memegang pistol, memasukkannya. Nanti mungkin kita akan belajar pada sesi skills lab lanjut. Ya, ini ya, ada yang disposable, reusable. Terus ada juga yang optical trokar. Optical trokar itu apa? Bisa dimasukkan kamera di atasnya. Ya, jadi kita bisa melihat kita masuk kemana. Yang terakhir itu Tenermian, itu dia dari awal memang jenisnya yang diulir. Ya, ininya ada ulirnya ya. Dan biasanya untuk operasi-operasi yang lama lebih enak menggunakan trokar-trokar yang berulir karena tidak mudah lepas. Ya, next. Ya, ini adalah trokar utama ya, yang diinsersikan ya tadi. Jadi ini kebetulan ini juga nanti bisa buat belajar ya. Ya. Ya, ini seperti ini. Ya. Kalau trokar yang reusable itu ketika masuk ke dalam peritoneum dia akan terdengar bunyi shh gitu. Ya. Tapi kalau yang disposable tidak. Jadi itu untuk memastikan, salah satu cara memastikan ya. Dan kita bisa setelah itu memasukkan kamera ya. Ya. Lanjut. Ya, ini nanti mungkin akan lebih banyak pada saat sesi skills lab ketika kita sudah memasukkan kamera. Untuk trokar aksesorianya, biasanya kita akan menggunakan transiluminasi untuk melihat ada nggak pembuluh darah di sekitar yang akan kita tambahkan untuk trokar aksesoria. Dan biasanya kita bisa dengan guidance kamera, jadi menjadi lebih aman. Dan biasanya posisinya sudah bisa diubah, jadi tidak harus rata, tapi bisa sudah posisi Trendelenburg sesuai dengan jenis operasinya. Ya, next. Ya, ini beberapa yang saya gunakan biasanya untuk terutama untuk mempelajari lebih dalam terkait dengan abdominal access dan juga pneumoperitoneum. Ini tadi saya share Google Drive-nya ke Mbak Siska, nanti kalau misalnya mau diminta, di situ ada slide presentasi saya dan juga referensi untuk materi-materi yang tadi saya gunakan pada presentasi ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.